Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Ike dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai hasil observasi kami, yaitu mengenai arsip UI. Yang dimana kami kelompok 3, yaitu dari kelas A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya pribadi, yaitu Olivia Latunisa, dan nama teman-teman saya. Saya Rizky Hawani. Hmm. Saya mau parkiran. Boleh next. Oke, baik. Jadi boleh sebelumnya. Oke, jadi pada hasil dari observasi kami, kita terdapat 4 topik yang kita bahas. Itu pertama mengenai penciptaan yang berada di pos 1, lalu pos 2 terdapat penggunaan, pos 3 pemeliharaan, dan pos 4 itu merupakan disposisi atau penyusutan. Next. Oke, baik. Di sini saya akan membahas mengenai pos 1, yaitu pos pertama, pos mengenai penciptaan atau creation. Jadi di sini kantor arsip itu sendiri atau kantor arsip ini menjalankan kewajiban dalam 3 perannya, yaitu yang pertama sebagai pencipta arsip, yang kedua sebagai unit kearsipan, dan yang ketiga itu sebagai lembaga kearsipan. Yang dimana di sini karena kita membahas mengenai manajemen rekod, kantor arsip ini itu em, berfungsi sebagai lembaga sebagai unit kearsipan atau tadi lembaga unit kearsipan itu sendiri, yang dimana segala dokumen yang diterima dan diciptakan oleh unit kerja itu merupakan arsip. Ya, oke, baik. Di sini dalam manajemen rekod ini kantor studi berfungsi sebagai tadi unit pengelolaan arsip yang merupakan arsip inaktif yang didapat dari arsip-arsip yang eh, arsip-arsip yang sudah kita sebut dengan arsip statis yang tadi yang diakusisi dari rektorat. Dari sini sebagai unit kerja tadi, kantor arsip itu juga menciptakan arsip baru, yaitu melalui aktivitas administrasi yang dimana membuat surat menyurat, lalu yang terakhir itu semua dokumen yang diterima tadi dihasilkan, terus juga disebut dengan arsip. Next. Baik, lalu bagaimana prosedur penciptaan arsip? Jadi di sini untuk kantor arsip itu sendiri itu pertama mengacu pada NSPK yang kita tahu mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Yang dimana kantor arsip UI ini membuat satu NSPK yang disebut dengan tata naskah dinas, yang dimana tata naskah dinas ini merupakan sebagai pedoman dalam pembuatan surat. Jadi di tata naskah dinas ini kita bisa anggap sebagai sebuah seperti apa ya kayak seperti aturan yang dimana di dalamnya itu tertera seperti nomor yang sudah yang seperti yang wajib untuk dipakai oleh kantor ASPUI sendiri. Yang dimana tata naskah dinas ini itu tadi menjadi acuan dalam aktivitas korespondensi resmi. Lalu bagaimana sih alur proses dari surat menyurat itu sendiri? Yang pertama itu adalah penyusunan draft surat. Yang kedua pemeriksaan isi surat. Jadi untuk penyusunan draft surat ini pastinya dibuat oleh unit kerja itu sendiri dari kantor arsip. Terus yang kedua adalah pemeriksaan isi surat. Ini dilakukan biasanya oleh seperti unit kerja yang lebih tinggi. Terus yang ketiga adalah persetujuan dan tanda tangan pimpinan, penomoran dan pencatatan tanggal, pencatatan dalam agenda surat keluar. Yang keenam adalah distribusi melalui buku ekspedisi. Yang ketujuh adalah disposisi pimpinan kepada unit terkait. Dan yang terakhir ini adalah untuk apa ya untuk kearsipan wis sendiri ini itu mereka tetap menggunakan dua yaitu dengan digital dan juga konvensional seperti itu. Lalu selanjutnya next. Nah, baik di sini terdapat seperti dokumentasi penciptaan arsip sendiri. Di sini yang pertama adalah konseptor. Konsep itu tadi yang sudah disebutkan juga di sebelumnya pada slide sebelumnya, yaitu adalah membuat seperti kerangka dari surat itu sendiri. Yang kedua adalah approver. Ini adalah mengenai apakah surat tersebut itu sudah oke atau belum gitu. Ini biasanya dari apa ya, seperti pemerintah ataupun eh, staf yang lebih tinggi gitu di unit kerja itu sendiri. Yang ketiga itu adalah pejabat penandatanganan. Jadi di sini nanti arsip akan ditandatangani secara baik secara digital maupun konvensional. Tapi untuk arsip sendiri sudah
melakukannya dengan secara digitalnya yang menggunakan e-sign itu sendiri karena mengingat nanti akan dijelaskan juga selanjutnya akan ada Sekar dan Andini sebagai penunjang dari arsip itu sendiri. Lalu yang keempat itu adalah nomor otomatis dan e-sign, di mana naskah Dina ini beserta langkah akan menghasilkan file dalam tadi format PDF yang kita nanti akan atur di dalam suatu website namanya Andini tadi nanti yang telah ditandatangani oleh tadi pejabat yang menandatangani oleh surat itu sendiri. Lalu yang sebelahnya itu merupakan gambar mengenai korespondensi berbasis kertas tadi konvensional sebelum eh, adanya Andini, yang dimana proses ini tuh lebih sulit dari mulai tadi sudah disebutkan juga sebelumnya tadi yang udah saya jelaskan mengenai alur pembuatan surat itu sendiri. Yang di sini itu lebih ke konvensionalnya. Jadi alurnya itu tadi membuat kerangka suratnya, lalu nanti ada tanda tangan. Namun mengapa kantor arsip sekarang sudah menggunakan Andini karena pertama tadi di sini nanti akan ada tanda tangan. Tanda tangan ini akan lebih mudah jika menggunakan e-sign itu sendiri, menggunakan tanda tangan yang berbentuknya digital. Namun berbentuknya tanda tangan digital ini bukan seperti yang kita tahu, seperti tanda tangan yang ada di can scanner, tapi tanda tangan yang memang sudah terbukti gitu. Jadi tidak bisa digunakan, tidak bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus di sini juga ada mengenai distribusi. Distribusi di sini itu kenapa tadi berpindah menggunakan lebih banyak Andini karena distribusi di sini itu tidak apa ya, tidak efisien gitu karena distribusi ini dia kan harus kalau misalkan kita secara konvensional berarti kita harus menemukan orangnya dulu baru bisa memberikan suratnya secara resmi seperti itu. Jadi itu kenapa salah satunya alasannya Andini ini sebenarnya eh, apa sebenarnya lebih ke manfaatnya dari Andini tadi. Terus untuk Andini tadi itu sendiri, Andini ini itu dibuat karena adanya COVID-19 saat itu. Kayak gitu. Jadi saat itu kan harus work from home ya, harus WFH. Jadi semuanya butuh digital. Jadi terbentuklah Andini ini gitu dari COVID-19 itu sendiri. Lalu dari situlah mulai jadi semua surat penyurat itu dimulai dari surat menyurat membuat surat itu menggunakan tadi yang namanya website Andini gitu, berawal dari COVID-19 itu sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada karakteristik arsip yang dalam pengelolaannya itu tadi. Jadi ini arsip itu pasti tadi dari NSPK tadi itu pasti dilakukan namanya klasifikasi arsip. Yang kedua tadi ini udah jelas juga proses approval itu tadi dilakukan oleh atasan dari unit kerja tadi. Lalu ini di sini ada dua akses sistem, ada Andini dan Sekar. Namun apa bedanya? Di sini Andini itu aksesnya terbatas. Nanti bisa dilihat di apa slide-nya kalau Andini itu seperti apa bentuknya, Sekar itu seperti apa bentuknya. Lalu di sini bentuk arsip apa aja sih yang dihasilkan oleh unit kearsipan UIN ini? Yang pertama itu dokumen tekstual. Ini paling dominan karena kita tahu mereka membuat surat gitu ya. Tapi kebanyakan juga kantor arsip UIN itu menerima disposisi, menerima kayak apa ya, menerima surat yang arsip-arsip yang sudah statis, yang sudah tidak digunakan lagi oleh instansi-instansi yang ada di UI itu sendiri. Nah, lalu yang kedua itu adalah arsip audiovisual, terus juga video gitu yang ada di record seperti kayak record tape kayak gitu. Lanjut. Oke, baik. Di sini ada contohnya yang saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah Andini. Kenapa saya bilang Andini ini, kenapa Andini ini disebut lebih terbatas aksesnya? Karena pertama, dia login itu harus menggunakan SSOI. Dan apa bedanya? Andini itu lebih kepada arsip dinamis. Lalu yang sekarang ini arsip statis. Yang otomatis arsip dinamis ini masih dibutuhkan oleh bisnisnya, masih dibutuhkan oleh instansi tersebut untuk mengatur jalannya proses bisnisnya mereka. Jadi kenapa makanya untuk Andini ini sendiri itu masih aksesnya terbatas karena dia mengatur arsip-arsip yang dinamis tadi. Kalau yang sekarang ini kita bisa lihat dia tidak perlu login menggunakan SSOI, namun nanti ada ketentuan lainnya jikalau memang dari pengguna atau user itu ingin mengunduh seperti foto atau video dan lain-lainnya gitu. Makanya di sini kenapa sekarang itu lebih publik, aksesnya lebih bisa digunakan oleh baik internal maupun eksternal seperti itu. Lanjut. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kira. Selanjutnya saya akan membahas tentang pos 2. Ini kita akan membahas tentang proses
penggunaan arsip yang termasuk dalam manajemen dan layanan arsip. Penggunaan arsip berarti bagaimana arsip dimanfaatkan oleh pengguna, baik dari internal organisasi maupun dari pihak eksternal, seperti peneliti atau masyarakat umum. Jadi arsip tidak hanya disimpan, tapi juga digunakan untuk berbagai kebutuhan informasi. Berikut adalah contoh penggunaan arsip. Nya prosedur penggunaan arsip. Alur penggunaan arsip. Pertama itu mengakses sistem arsip, melihat atau mencari arsip yang dibutuhkan, tiga melakukan permintaan atau request, empat mengunduh atau menerima arsip sesuai izin. Selanjutnya lokasi dan akses arsip. Arsip disimpan di tempat disimpan dan dapat diakses di rawangan Serpong, dan pengguna harus melalui mekanisme layanan arsip untuk mengakses dokumen. Ketentuan akses arsip. Dari internal, pihak internal dapat mengunduh langsung dan langsung melalui sistem. Berbeda dengan pihak eksternal yang harus melalui humas arsip, mengajukan permohonan melalui email, dan akses bersifat terbatas dan terkontrol. Keamanan dan distribusi arsip. Arsip yang diberikan itu pastinya memiliki watermark, dilengkapi kode layanan, dikirim secara tertutup dan dikirim secara terbatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan arsip dan menghindari penyalahgunaan material. Berikut adalah cara menggunakan arsip dan informasi arsip. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pos 3, yaitu pemeliharaan arsip. Nah, bagaimana sih cara pemeliharaannya di kantor arsipku ini? Jadi, untuk arsip dinamis yang diciptakan dalam bentuk digital, pemeliharaannya menggunakan Andini sesuai yang sudah dijelaskan oleh Olivia tadi. Dan untuk melihat keterbatasan arsip dinamis bisa dilihat dari sejak pembuatan atau penciptaannya. Kemudian, untuk arsip yang statis itu tuh diklasifikasi seperti dari modelnya, terus barisnya, terus ada abjad untuk pengklasifikasiannya tentang apa keterangannya, tahun dan permanen status dari arsip tersebut. Nah, prosedur pemilihan arsip itu mengacu pada kebijakan UI dan JRA-nya. Dan di setiap ruangan punya penanggung jawab arsip, sehingga jika ingin masuk harus didampingi oleh penanggung jawab tersebut. Boleh di next? Boleh ke slide yang nah, di sini ada dry box. Dry box ini digunakan untuk menyimpan arsip yang berbentuk tekstual agar aman. Kemudian di sini juga ada barcode. Barcode ini digunakan untuk penanggung jawab arsip dan di mana mereka itu mengecek suhu ruangan arsip itu setiap jam 9 dan jam 3. Dan barcode ini digunakan untuk mencatat kelembapan dan suhu pada ruangan arsip gitu. Kemudian di di gambar terakhir itu ada box file arsip. Dan ini ada pengklasifikasiannya. Itu tuh sesuai tadi sesuai barisnya, terus abjadnya, kemudian ini tuh dikasih stiker arsip itu tentang apa, keterangan, tahun, dan statusnya. Lanjut. Oke, di pos 4 kemudian ada disposisi. Di pos 4 ini uh, tempat untuk penyusutan arsip dan idealnya disusun di lemari agar tidak menumpuk dan juga memerlukan banyak SDM untuk mengaturnya.
Tetapi untuk mengurangi biaya maintenance, arsip yang akan disusutkan kemudian itu hanya diletakkan di lantai biasa tanpa lemari. Seperti yang ada di gambar. Nah, di sini ada prosedur penyusutan dari arsip sendiri. Nah, tapi tentu saja setiap arsip itu ada ketentuannya yang bisa disebutkan. Yang pertama yang pastinya arsip itu tidak bernilai sejarah, administratif, dan hukum yang sesuai dengan JRA yang diputuskan. Dan arsip ini tidak bersifat outstanding atau arsip ini tidak masih berproses, maksudnya proses bisnisnya belum selesai. Kemudian ada urutan dari penyusutannya. Yang pertama itu fakultas meminta ke arsip untuk penyusutan jika arsip sudah habis retensi. Jadi sesuai JRA-nya. Terus akan ada penilaian kedua di kantor arsip yang berhak untuk memutuskan. Nah, yang menilai ini adalah arsiparis utama dan ahli media. Kemudian dikeluarkan notula dan surat pertimbangan apakah perlu ditandatangani unit kerja atau tidak. Dan isi surat tersebut isinya berapa berkas yang dapat dimusnahkan setelah penilaian arsiparis di kantor arsip. Selanjutnya itu berkoordinasi dengan audit internal direktorat. Setelah itu akan disetujui, baru nanti selanjutnya akan diakuisisi. Setelah diakuisisi, akan keluar box file arsip untuk pemindahan secara tertera. Selanjutnya, ada surat persetujuan pemusnahan arsip oleh fakultas, dan keluar juga surat keputusan rektor. Dan ini dijabarkan di isi arsip. Kemudian, bekerja sama dengan vendor pemusnahan arsip tidak boleh dibawa secara lengkap dan harus dicacah untuk kertas jika akan dimusnahkan sampai informasinya tidak terbaca. Dan terakhir baru arsip didaur ulang. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah arsip yang berbentuk fisik. Sedangkan untuk digital itu pemusnahannya belum dilakukan, tapi masih dalam proses pengembangan. Terus jika arsip digital itu tuh tidak ada recovery lagi. Boleh selanjutnya? Baik, mungkin sekian dari kami. Mungkin jikalau teman-teman atau nanti Bu Ika saat kita bertemu memiliki pertanyaan, boleh saja tanyakan. Jikalau ini teman-teman ingin menanyakan lewat video ini, kalian bisa lihat bisa tulis di komentar atau nanti pada saat kita ketemu di pertemuan manajemen di kelas manajemen rekor. Mungkin sekian dari kami. Jikalau terdapat kesalahan dalam sesi kami dari sesi kami presentasi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.